Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 beranggotakan Saya Iqbal Ilhami. Saya Muhammad Sarabi. saya Nita Nantas Sabila, saya Niken, saya Nur Hidayati, saya Agustina Sakani. Saya Daryl Saputra. Saya Adel Maulana. Kami akan mempresentasikan tugas video kami yang berjudul Multimedia Bergerak dan Online di Bidang Pertanian. Selamat menyaksikan. Multimedia bergerak atau mobile multimedia mengacu pada konten multimedia yang dapat diakses dan digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, atau perangkat portable lainnya. Multimedia ini mencangkup kombinasi teks, gambar, audio, video, animasi. Sedangkan multimedia online adalah bentuk multimedia yang dapat diakses melalui internet, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan berbagai konten digital secara real time. Jenis multimedia ini biasanya mencakup situs web interaktif, layanan streaming video dan audio, webinar, media sosial, serta berbagai platform berbasis cloud. Media bergerak dalam bidang pertanian, salah satu contohnya adalah video edukasi dari channel YouTube Agroponikpedia. Platform ini berperan penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada petani, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik dengan pertanian. Agroponikmedia merupakan kanal YouTube yang berfokus pada edukasi pertanian, khususnya hidroponik dan pertanian berkelanjutan. Melalui video yang interaktif dan informatif, Agroponikpedia memberikan wawasan tentang teknik budidaya modern, pemanfaatan teknologi pertanian, serta cara meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui video edukasi, petani dapat mengenal teknologi terbaru dalam pertanian serta memahami berbagai metode budidaya yang lebih efektif. Selain itu, akses yang luas dan fleksibel memungkinkan informasi ini menjangkau lebih banyak orang tanpa batasan waktu dan tempat. Manfaat multimedia bergerak dan online adalah: yang pertama, mudah dipahami dibandingkan dengan membaca buku. Informasi yang disajikan melalui media digital seperti video, infografis, atau aplikasi interaktif lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan dengan teks panjang yang ada di dalam buku. Hal ini sangat membantu petani memahami konsep baru dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, membantu petani mengenal teknologi baru. Teknologi pertanian terus berkembang, dan media digital memungkinkan petani untuk mengetahui inovasi terbaru, seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan, sistem irigasi otomatis, atau metode pertanian presisi. Selanjutnya, bisa diakses kapan saja dan menjangkau banyak wilayah yang sangat luas. Dengan adanya internet dan perangkat seperti smartphone, informasi pertanian dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi pertanian. Dengan adanya media digital dan platform informasi pertanian, dapat terus memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan tren terbaru dalam industri pertanian. Materi kedua ada multimedia online. Salah satu multimedia online dalam bidang pertanian yaitu website Trubus. Setelah berhenti menerbitkan majalah cetak pada Desember 2024, Trubus kini berfokus pada platform digital melalui situs web resmi mereka yaitu trubus.id. Nah, situs ini menyediakan berbagai artikel terkait pertanian, tanaman hias, peternakan, dan topik agribisnis lainnya. Manfaat multimedia bergerak dan online. Ada yang pertama yaitu menyediakan informasi tentang pertanian. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan kondisi lingkungan, penting bagi para petani untuk selalu mendapatkan informasi terkini mengenai teknik bercocok tanam, pola cuaca, serta kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Yang kedua yaitu mengenalkan inovasi pertanian modern. Teknologi terus berkembang dan banyak inovasi baru seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan, sistem irigasi otomatis, serta penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. 3. Membantu pemasaran hasil pertanian. Salah satu tantangan utama bagi para petani adalah bagaimana mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang baik. Dengan adanya informasi dan strategi pemasaran yang lebih baik, seperti pemanfaatan e-commerce atau kerjasama dengan koperasi, petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Yang terakhir yaitu membantu solusi atas tantangan pertanian. Setiap petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, hama, hingga fluktuasi harga pasar. Dengan adanya informasi dan inovasi, kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif agar sektor pertanian tetap maju dan dapat berdaya saing. Prediksi jangka panjang inovasi multimedia dalam pertanian.
Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan multimedia dalam pertanian akan terus meningkat. Website pertanian dan video edukasi menjadi sarana penting bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Salah satu contohnya adalah website Trubus yang menyediakan berbagai informasi pertanian serta video edukasi yang berkelanjutan yang membantu petani memahami teknik budidaya yang lebih efektif. Website Trubus sebagai sumber informasi pertanian memiliki potensi untuk terus berkembang dengan berbagai inovasi di masa depan, terutama dalam hal jaringan yang bisa menjangkau daerah-daerah pedesaan yang lebih baik. Beberapa kemungkinan perkembangannya meliputi konsultasi pertanian secara online, yaitu petani dapat mengakses layanan konsultasi langsung untuk bertanya tentang permasalahan pertanian seperti hama, pemupukan, atau teknik budidaya. Dengan adanya fitur ini, petani bisa mendapatkan solusi yang lebih cepat tanpa harus datang ke pusat pelayanan. Yang kedua, integrasi dengan sensor pertanian. Maksudnya adalah website dapat menampilkan informasi berdasarkan data sensor yang dipasang di lahan pertanian, seperti kelembapan tanah, suhu udara, atau tingkat kesuburan lahan. Dengan data itu, petani bisa dapat rekomendasi yang lebih sesuai dengan kondisi pertanian mereka. Salah satu contoh lainnya adalah untuk e-commerce khusus untuk pertanian. Website dapat dikembangkan menjadi tempat jual beli produk pertanian seperti benih, pupuk, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Dengan fitur ini, petani bisa mendapatkan bahan pertanian dengan lebih mudah dan efisien. Materi berikutnya yaitu inovasi pengembangan channel Agroponikpedia. Yang pertama, penggunaan teknologi virtual reality VR dan augmented reality AR. Teknologi ini memungkinkan petani seolah-olah mereka ada pada kegiatan video edukasi tersebut dan juga memaparkan materi tambahan terkait jenis tanaman dan alat pertanian yang diamati oleh petani. Yang kedua, video edukasi lebih spesifik, lebih ditekankan pada kebutuhan petani dan juga jenis tanaman dan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Dan yang ketiga, integrasi dengan teknologi pemantauan lahan. Jika ada tanda-tanda serangan hama dan kekurangan unsur hara, sistem dapat memberikan rekomendasi dalam bentuk video. Memaparkan penggunaan teknologi canggih, menggabungkan berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi petani. Selanjutnya adalah website Trubus. Yang pertama adalah konsultasi pertanian secara online. Petani dapat mengakses layanan konsultasi langsung untuk pertanyaan tentang permasalahan pertanian, seperti hama, pemupukan, atau teknik budidaya. Yang kedua, ada integrasi dengan sensor pertanian. Website dapat menampilkan informasi berdasarkan data sensor yang dipasang di lahan pertanian, seperti kelembaban tanah, suhu udara, atau tingkat kesuburan lahan. Dengan data ini, petani bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih sesuai untuk kondisi pertanian mereka. Selanjutnya adalah e-commerce khusus pertanian. Website ini dapat mengembangkan produk petani dan juga dapat menjual produk pertanian seperti benih, pupuk, atau alat pertanian lainnya. Sekian video kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.